Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pengarahan sedikit dari Ketua Yayasan Rian Pertiwi yang akan disampaikan langsung oleh Cak Nursari. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penyelesaian setiap masalah itu mesti 90% politik. Yang teknis itu cuma 10%. Normalisasi, pembuatan embung, merek waduk itu cuma 10%. Tapi yang terbanyak itu 90% politik. Terus akhirnya itu terus bergayung bersambut karena itu persoalan kita bersama. Akhirnya menjadi perhatian semua pihak. Berkorot dituruti nek 1%, 2%, tapi usaha kanca-kanca memulai itu yang penting. Maka semua instansi, semua pihak akhirnya mau tidak mau minimal pidato tentang itu. Kita kepengennya bahasa masyarakat ini, yang asli, ngomong gobel kendul ini, penanganan dengan jero versi masyarakat. Ini yang kita akhirnya kemarin bikin di Piringan itu forum seperti ini supaya teman-teman bisa memformulasikan suara masyarakat bawah ini menjadi dokumen yang suaranya masyarakat asli dari IPA, dari perangkat desa, dari perkara ditindaklanjuti atau tidak oleh pemuda, kita nggak tahu Pak Hamid. Bertahun-tahun kawasan wilayah yang ada di Bengawan Jero ini kalau kita hitung ada sekitar 6 kecamatan. Memang perlu penanganan yang serius. Kalau dari dulu sampai sekarang, ini katanya zaman bupati dulu sampai sekarang, itu kok si padet ngunang-ngunai. Apa dari Pak Yas sendiri saat ini, itu kalau ada masalah di kawasan Bengawan Jero, tolong kamu sampai melaporkan opoan nih. Jadi saya itu disuruh gitu, ojo api-api itu. Makanya ya luar jauh Pak Yas. Nanti kalau saya laporkan opoan nih kira-kira sampai nggak masalah. Itu nanti menjadi acuan kita untuk bekerja. Itu omongan Pak Yas. Makanya wilayah Bengawan Jero itu adalah wilayah yang sangat klasik. Di situ banyak sekali sumber daya alat yang menghasilkan produktivitas tinggi, baik itu masalah komoditas padi ataupun juga komoditas perikanan. Akan tetapi sumber daya air yang dimiliki ini bagaimana pemerintah itu bisa mengapresiasi air ini menjadi kekayaan yang sangat berguna bagi petani, bukan jadi bencana. Karena air yang berlimpah itu juga akan menjadi bencana. Air yang kurang juga masalah. Sehingga memang saat ini yang kawasan yang ada di selatan ini terlalu sering banyak hutan yang gundul. Sehingga resapan-resapan yang ada di kawasan pegunungan atau wilayah Lamongan sebelah selatan itu memang sekarang memang tidak akan bisa berfungsi seperti dulu lagi. Di samping masalah pertumbuhan hunian masyarakat. Jadi warga masyarakat sekarang itu banyak sekali atau developer-developer yang saat ini mengembangkan usahanya di kawasan persawahan atau pergunungan yang ada di Lamongan sebelah selatan. Itu mungkin Bapak sendiri juga bisa melihat betapa banyak masalah perumahan, akan tetapi tidak mengindahkan masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan adanya perumahan tersebut. Banyak sekali sungai-sungai yang menghubungkan antara dan sampai ke wilayah Bengawan Jero itu juga pendangkalan. Yang kedua adalah bagaimana cara menangani eceng gondok. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Gelagah Podo. Untuk Podo itu kalau airnya meluap itu hanya tambahnya saja Pak. Jadi ikannya hanya sekedar luyur ke tangganya itu aja. Untuk penanganannya air itu yang untuk Bengawan Kidul itu kalau bisa ditinggikan sedikit, airnya nggak nambah gitu. Saya itu Rayung Gombe itu tiap tahun buaja terus. Nah, penanganannya itu saya kok sangat bingung dan repot. Karena apa? Di situ itu apa istilahnya itu genung. Nah, kita itu kemarin itu musyawarah di kecamatan itu tentang banjir, hanya satu titik satu ucapan kok gini Pak ya.
itu hanya butuh pembuangan air dari Bengawan Jero ke laut seperti itu. Kalau tidak seperti itu Pak, di desa saya itu, di desanya Pak itu tidak cuma desa saya itu tiap tahun Pak, tiap tahun 6 bulan, 7 bulan. Terus masalah itu kami merapat ke Sekda sama Bapak Ketua kita bicara tentang banjir. Kita ini ngomong-ngomong yang paling tepat itu tentang pembuangan saluran dari Bengawan Jero ke laut seperti itu Pak. Nah, itu membutuhkan biaya sangat besar katanya Pak Bupati, memang seperti itu. Nah, kita ini kalau nggak ditangani seperti itu, kita ini kan terus banjir terus Pak. Katanya itu bencana Pak, bencana itu kan masuk tiap tahun Pak bencana. Kan gimana itu? Nah seperti itu Pak. Kalau ada pembuangan istilahnya itu spesial, hanya mengurangi lah, tidak apa itu besar, mengurangi tok. Misalkan itu 1 meter, tinggal setengah meter. Itu aja aman, kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Ini langsung saja, kami sebenarnya kan untuk dampak Bengawan Jero itu hanya imbas sedikit pada saat kekurangan air. Cuma ketepatan kami dulu memang dipercaya untuk menjadi ketua GIPA Kecamatan Gelaga, tapi sekarang sudah kita lebarkan menjadi, kalau Bengawan Jero kan menjadi 4 ya, dalam, tinggi, kemudian tengah, luar, 5 ditambah hidup. Nah ini dengan harapan kami sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan Bengawan Jero, tapi kami punya gambaran sehingga mudah-mudahan dengan terbentuknya GIPA ini nanti bisa menyalurkan aspirasi ke dinas terkait, mulai dari kabupaten, provinsi sampai Balai Bengawan Solo. Ini sebenarnya kan sudah diawali di Gelaga pada bulan berapa ya, tahun kemarin. Ini kan sudah dihadiri Pak Sekda. Memang Bengawan Jero itu tidak bisa diatasi oleh satu dinas saja. Ini gambaran kula itu kan ngeten. Sebenarnya permasalahan Bengawan Jero itu bisa diselesaikan itu dari semua instansi, mulai dari pemerintah desa sampai dinas yang terkait sampai Balai Bengawan Solo. Kalau bisa kan dibagi tugas. Untuk yang dana desa itu menanggung apanya? Ini wacana di Gelaga kan dana desa itu nanggone dam-dam atau pintu air. Dana desa dengan dana ketahanan pangan 20% dari dana desa. Yang kedua dari dinas PMD, sekarang dinas apa? Sama PMD. PMD itu nanti yang mengemando seluruh desa yang ada di Bengawan Jero. Ya apa isane tepat sasaran pembangunan untuk irigasi. Karena sementara ini kan desa-desa itu kan masih mengutamakan pembangunan jalan. Perkara kapan ini gereken sih. Ya ada sebagian desa-desa yang seperti contoh di Turi dan di bergabung menjadi satu untuk tanam awal. Kemudian ada lagi dinas PUSDA. Itu kan nyekel proyek PU. Sebenarnya proyeknya itu besar, tapi gak urut tangan ini. Ini kemarin hasil pertemuan kan ya hulu hilir itu loh didisikno. Jangan apa hulu dulu disik hilir kayak sama tuh ya percuma kan. Nah ini kan sebenarnya kan PUSDA ya mungkin sebenarnya pemerintah kan ya sudah memperhatikan, cuma kan ya kayak awak dewe kan loh. Untuk desa itu gak bisa maksimal nih. Ada masukan dari sini, dari sini, dari sini. Ini kalau masukan ada ya gak bisa bekerja. Terus ini yang
Di situ PU kan ada PU kabupaten, ada PU provinsi. Provinsi nanggung sing di kadang-kadang dok PU dhewe bingung kok iki bagian provinsi, iki bagian kabupaten, iki bagian pusat. Sing hibae kena masalah longak-longak. Terus yang terakhir kan Balai Bengawan Solo. Sebenarnya sumber dana yang paling besar itu kan Balai Besar Bengawan Solo. Dan ini ikutnya kan namanya apa? PUPR. Nah ini loh isane bagi ini apa? Iki sing bagian jobnya ini, jobnya ini, jobnya ini. Cuma gambaran saya sementara. Ini sebenarnya banjir Bengawan Jero ini kan distribusinya kan seperti Bogor, dikirim dari dataran tinggi yang luasnya mungkin lebih luas daripada luas Bengawan Jero, sehingga kapasitas pembuangannya tidak bisa tuntas, bahkan kewalahan pembuangan yang di 2 pintu, sing maksimal kan 2 pintu, yang 3 pintu kan tidak bisa maksimal. Yang nah iki yang apa carane banyu iku gak langsung nanggone Bengawan Jero sing teko dataran tinggi. Ya banyu dipikir bareng-bareng. Ya apa banyu iki isane gak mudhun langsung nanggone Bengawan Jero, terutama nanggone desoke Pak Kamim sing paling ndek ya. Ya apa isane banyu iki gak langsung Brojokrono. Ya mbok carane ya apa mbok dikenetol air ya apa. Ini mungkin yang prioritas. Yang kedua, yang apa banyu iki sane metu ndok gone pintu sing utama itu kan tangga iso dibuka setiap saat. Nek gone kuro itu kan sewaktu-waktu. Nah niki PR terbesar kemarin kan ini. Kendalanya kan ndok kono kan daerah hulu kan gak gelem gantian banyu. Wong padha-padha petani ini masih akeh lho ya petani, terutama daerah Gresik. Nah itu harus ada pemikiran ya apa tangga iku isane buka terus, tapi tidak merugikan petani sing ndok gone hilir. Ya harus mencarikan solusi. Nek padha petentengane. Ya gak. Terus yang terakhir, saya mohon dengan hormat dari semua kalangan, ini mohon alam ini jangan kita perdebatkan, tapi kita jujur, kita toto. Alam itu nek diperdebatkan akan menjadi geram. Itu sudah sunatullah. Alam itu harus kita sikapi dengan baik. Alam itu kalau kita buat perdebatan atau saling menghujat, maka alam itu akan semakin kejam. Nah, itu boleh berpikir apapun yang diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak boleh berpikir tentang kejadian Allah. Jadi kalau alam seperti ini, itu tetap kita harus berpikir sebenarnya ada fenomena apa ini, kemudian apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Kalau melihat tema hari ini adalah mencari penyelesaian banjir Bengawan Jero. Masalah Bengawan Jero, teman-teman, Bengawan Jero ini sangat kompleks. Ada wilayah yang memang sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan Kabupaten Lamongan, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi, dan ada juga menjadi tanggung jawab BPWS. Terinspirasi dari kejadian alam seperti ini, maka saya memberanikan diri waktu itu ingin membentuk induk HIPA. Lah, induk HIPA ini nanti yang akan menjadi wadah teman-teman dari petani, dari desa-desa untuk bisa menyalurkan aspirasi apa yang menjadi problem maupun solusi. Induk ini adalah salah satu wadah yang apa itu namanya, kok coro sepak terjangnya ngoten nggih, coro wilayahnya itu sebenarnya sangat luas.
induk ini bisa berperan ke kabupaten, bisa berperan ke provinsi, dan juga bisa berperan ke BPWS. Cuman kadang saya itu gimana ya, pemerintah seolah-olah kurang mensupport dan kurang mendukung. Ayo nah cepet diwujudno. Kalau pemerintah diwaduli oleh kita-kita, satu jawabannya itu bukan wilayah saya, bukan kewenangan saya, kan seperti itu Pak Mulia. Tapi kalau induk ini nanti yang membawa permasalahan itu, kita langsung lari saja. Oh, masalah ini adalah yang bertanggung jawab BPWS. Kita ke sana dengan bendera itu. Insya Allah nanti akan terjawab. Selama A1 Wadah ini tidak cepat diselesaikan oleh pemerintah, justru bumerang itu akan memakan pemerintah sendiri. Karena apa? Karena terkotaknya wilayah itu. Sekarang contoh. Sekarang masalah pembangunan, contoh apa itu namanya, bocornya pintu Lakguru saja. Semua menyalahkan pemerintah Lamongan. Padahal memang itu bukan kewajiban pemerintah Lamongan. Itu adalah memang kewajiban dari BPWS. Gitu. Sehingga wadah ini nanti yang akan getol menyuarakan ke sana. Kok belum diselesaikan, kok belum digarapkan, ini kita viralkan terus. Tadi apa itu namanya, kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa ada wilayah-wilayah yang memang menjadi kewajiban dari Kabupaten Lamongan dan ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Kabupaten Lamongan. Cuman mindset masyarakat semua menyalahkan bupati. Dan itu ya wajar saja karena mereka tidak tahu alurnya. Nah, di kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya harapkan segera terbentuknya induk ini nanti bisa membuka pemikiran alur pemerintah. Oh, seperti ini yang diinginkan. Kejadian alam kemarin itu saya tidak berani mengomentari, justru Pak. Ya, kenapa? Jauh hari saya sudah memberikan warning ya ke teman-teman, ke grup. Ini adalah masih musimnya, musim tanam padi. Jadi air itu kalau bisa jangan sampai terlalu ditinggikan. Karena apa? Ada suatu kejadian menurut BMKG ini nanti curah hujan akan turun di bulan 10. Itu sudah di-warningkan semua. Tapi apa di lapangan? Ya jujur saja kurang adanya antisipasi dari itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perikanan, dari PUSDA juga semua kurang bersatu melihat ada apa di Bengawan Jero. Mestinya kemarin itu mereka itu sudah membukukan. Sekarang kondisi di Bengawan Jero itu masih tanam padi. Itu sudah harus dihitung. Kalau panen sekian ton yang akan bisa memberikan swasembada pangan untuk wilayah Lamongan. Ini harus kita selamatkan apapun yang terjadi. Kejadian 3 hari kemarin itu adalah kesalahan ini, kurang bersatunya ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Begitu turun dari sana, mereka ribut menyelamatkannya di sana. Mereka tidak menghitung yang di sini. Mestinya air itu ditahan sebentar. Kita kalkulasi dulu. Kita masukkan ke waduk dulu. Baru kita keluarkan pelan-pelan. Tapi kan tidak, semua dikeluarkan los. Sehingga apa yang terjadi? Padahal musim ini adalah sebenarnya masih musim panen raya. Tapi apa yang terjadi? Kerugian anak-anak Bengawan Jero, putra-putra Bengawan Jero luar biasa terjadi. Mereka seolah-olah nggih ngapunten nggih, coba membenarkan diri sendiri gitulah. Jadi informasi dari kita itu diabaikan. Padahal kita adalah informasi yang nyata, yang real. Kita ini pelaku, para petani. Jadi di grup saya itu semua adalah petani, bukan pejabat. Mereka tahu kalau bulan ini itu seperti ini, kebutuhan air seharusnya seperti ini. Setelah ada pembangunan BGS, itu Kabupaten Lamongan sudah harus berpikir beda. Kalau dulu Kuro adalah sebagai pembuang utama, jangan sampai kata-kata itu tetap menancap pada pemikiran Kabupaten Lamongan. Kenapa seperti itu? Kalau Kuro tetap sebagai pembuang utama, maka kita
ya kasarane ya seperti ini. Kenapa saya bicara seperti itu? Kalau dulu-dulu ya air laut turun dengan drastis, otomatis Kuro bisa dibuka. Tapi sekarang tidak bisa. Karena apa? Ada semacam ketergantungan dengan buka tutupnya BGS. Sehingga kita harus berpikir itu. Kalau Kuro tetap dijadikan utama, wah bahaya gitu. Nah, kemarin kita jalan-jalan ke apa itu namanya Rolak Tambak Ombo. Sebenarnya ini adalah bisa dijadikan pintu utama pembuangan. Kalau menurut saya pribadi. Kenapa seperti itu? Karena Rolak Tambak Ombo itu bisa setiap hari walaupun tidak sepanjang masa. Itu bisa dibuka keluar air itu. Cuman ada problem di situ. Problem apa? Buka tutup pintunya itu terlalu berat. Akhirnya apa? Mereka agak besar. Nenek kula pak dikongkon buka, nutup terus seperti ini yo. Kula keberatan. Nah, hal seperti itu mestinya pemerintah itu ada agenda khusus. Kenapa? Karena Rolak Tambak Ombo ini memang menjadi juru penyelamat kita Bengawan Jero. Kalau kita hanya mengandalkan kompanisasi dan menunggu apa itu namanya pilsel ini, ya justru kita ini ya setiap tahun akan mengalami tenggelam seperti ini. Dan IP3A bersama teman-teman juga mengusulkan bagaimana caranya Rolak Tambak Ombo itu bisa ditambah 2 pintu dengan model pintu yang elektrik. Insya Allah dengan itu ya tetap kita bisa membuka. Dan saya punya aplikasi kemarin ya, kita waktu dengan teman-teman survei ke Rolak Tambak Ombo ya, alhamdulillah saya punya diberi aplikasi tentang kondisi air laut di wilayah situ Pak Mul. Saya setiap hari mantau jam sekian ini mesti ini banter, nek banter mesti ini dibuka, ngoten toh. Jadi nek banter ya lo gak ada telepon Pak Mul. Masalahnya saya tahu, oh jam sekian sampai jam sekian ini adalah puncak surutnya air laut. Di situ bisa dibaca Pak Nur Salim. Cuma sayangnya ya itu tadi ya. Ya oke lah, itu memang bukan menjadi apa itu namanya tanggung jawab dari Rolak Tambak Ombo. Karena apa? Saya tanya ke penjaga, statusnya Rolak Tambak Ombo ini sebenarnya apa Pak? Rolak Tambak Ombo itu sebagai pintu alternatif pembuangan Bengawan Jero dan daerah irigasi. Wah, ini menjadi agenda kita. Sehingga kita punya agenda, ya opo carane Rolak Tambak Ombo ini bisa kita jadikan sebagai pembuang utama Bengawan Jero. Trauma kurang bisa menjadi apa itu namanya greget dari pemerintah. Seharusnya trauma itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan atau membuat solusi pemerintah itu jangan sampai terjadi lagi. Saya sudah pernah menyuarakan kerugian banjir Bengawan Jero pada tahun 2021-22 itu sekitar 3,750 miliar. Itu hanya di sesi tambak saja, bukan yang lain. Itu sudah seharusnya menjadi trauma. Dan trauma itu apa? Ya mestinya itu ojo sampai banjir, ojo sampai banjir. Nah, sekarang kejadian dan kerugian ini wis luar biasa untuk para apa itu namanya petani padi pada hari ini. Sebenarnya padahal pada hari ini itu apa itu namanya ya mestine ngoten nggih masih belum seperti ini air ini. Tapi kenapa seperti ini? Nah, hal-hal seperti ini nih pemerintah tidak memanggil kita. Padahal kita yang tahu di lapangan. Kenapa seperti ini? Kita tidak dipanggil. Kita sebagai informasi langsung dari lapangan dan sebagai pengguna air mestinya dipanggil. Kok bisa seperti ini, kenapa? Makanya kemarin saya
apa itu namanya, telepon ke PUSDA yang baru, sampai kok menang wae Pak. Bahasa saya itu jangan merasa punya solusi sendiri. Yang mereka tahu itu adalah banyak yang di meja. Tapi kalau kita yang banyak yang tahu itu di lapangan, bedanya seperti itu. Sehingga kita memutuskan sesuatu itu pasti karena kondisi lapangan, bukan karena undang-undang, bukan karena ini seperti itu. Sehingga kemarin perjuangan kita alhamdulillah dari EP3A itu ada satu kesepakatan yang memang itu menjadi tujuan kita dan bisa mencari penyelesaian banjir Bengawan Solo. Apa itu? Penentuan Pilsel Belangi. Kemarin sudah kita perjuangkan dan alhamdulillah dimediasi kemarin dengan Pak Sekda dan teman-teman PSDA dan dinas yang lain. Ternyata memang kesepakatan 2012 itu melemahkan kita sehingga banjir Bengawan Solo 3 tahun itu terjadi. Kita rubah Pilsel itu atau kesepakatan itu kita rubah pada tanggal 9 September kalau tidak salah. Itu alhamdulillah sudah terwujud. Namun ternyata informasi dari Gresik itu masih belum final. Intinya apa? Kesepakatan itu masih dianggap ilegal. Kenapa? Karena Kabupaten Lamongan ternyata belum nembung ke Gresik. Itu permasalahannya. Padahal penentuan Pilsel itu adalah paling utama penyelamatan Bengawan Solo. Nah, itu Pak. Kemudian yang lain yang kita rekomendasikan dari IP3A itu ya satu, kalau bisa Rolak Guru itu jangan dijadikan sebagai penyelamat Bengawan Solo yang utama. Salah. Pintu manapun yang sekiranya itu menjadi atau bisa mengeluarkan air Bengawan Solo, kita katakan mereka itu adalah penyelamat kita. Ojo katik anak iku nomor 1, nomor 2, nomor 3, jangan. Dan di kesempatan ini saya juga titip, pemerintah itu jangan menganggap induk HIPA itu obok-obok wewenangi keluargai PUSDA maupun dinas-dinas yang lain. Salah besar. Kita dianggap mencampuri urusan mereka, padahal tidak seperti itu. Banyu banjir berarti kebeken. Nek kebeken otomatis banjir, metune kurang ombo, kan ngoten Pak. Prinsip air. Berarti Bengawan Solo dalam 2-3 tahun meluber. Bengawan Solo yang terdiri dari ribuan petani, ribuan hektar sawah dalam 3 tahun terakhir tidak bisa menampung air yang dari hulu karena keluarnya tidak seimbang, sempit. Teman-teman tadi banyak yang menyampaikan proses pembuangan sungai Bengawan Solo atau wilayah Bengawan Solo yang terdiri dari 6 kecamatan itu adalah paling utama di sungai pembuangan. Dan bisa kita lihat sungai pembuangan di Bengawan Solo adalah yang paling utama di Rolak Tambombo, Rolak Wangen, Rolak Buden, yang satu di Kalimalang, kemudian Bendungan, kemudian Kuro hanya sebagai alternatif atau pembantu pembuangan. Kuro bukan pembuangan Bengawan Solo. Kita bisa lihat masalahnya adalah Bengawan Solo tidak mampu menampung air yang datang dari hulu. Itu hanya kuncinya kan itu saja Pak. Persoalan yang kedua adalah di rolak-rolak. Jadi pintu-pintu rolak yang sebagian teman-teman kami kita sudah survei semua rolak, pintu-pintu itu sudah tidak normal lagi. Pintu lak dagang contohnya, cara membukanya sudah sulit. Pintu lak tambah ombo, tambah nemen. Artinya apa? Teman-teman di penjaga pintu seperti teman-teman tadi, nek bendino buka tutup, ya kepala pindawa Pak hanya bagian ini, saking pegel. Jadi butuh sudah waktunya pintu-pintu itu dirubah total. Artinya dirubah elektrik. Supaya apa? Supaya pada saat Bengawan Solo butuh pembuangan secepatnya bisa dibuka. Satu-satunya yang paling besar
pengeluaran air atau sungai pembuangan adalah di Tambak Ombo. Dan di situ banyak persoalan, termasuk pintu tadi dan kepentingan antara wilayah Gresik yang ada di timur Kalicorong 5 desa dan kepentingan 9 desa dan kepentingan 6 kecamatan di wilayah Bengawan. Kepentingan 9 desa yang ada di Gresik mintanya itu harus ditutup supaya air bisa meluber ke irigasi. Resikonya Bengawan Jeruk kelelep tiap tahun. Nanti kepentingan yang 6 kecamatan ini terlalu dirugikan dibanding kepentingan yang 9 desa. Ini harus ada solusi. Karena satu-satunya pintu pembuang utama adalah di Tambak Ombo. Kalau wilayah Bengawan Jeruk kepingin buka, yang 9 desa Gresik mintanya ditutup. Itu sering-sering terjadi. Jadi nggak bisa buka seenaknya. Padahal di wilayah Bengawan Jeruk seharusnya pada saat sudah bisa melalui berapa sih? 0. Paling tidak itu apalagi 40 saja Pak, ini 40 aja. Itu lahan yang ada di Bengawan Jeruk dalam sudah hampir tenggelam. Itu seharusnya pintu Tambak Ombo sudah siap buka harusnya. Apalagi ditambah curah hujan yang sangat tinggi itu di hilirnya. Padahal di pintu-pintu itu persoalannya. Termasuk di pintu Wangen itu Buden juga demikian, banyak persoalan yang perlu diperbaiki. Dan yang di hilirnya Bapak, yang di hilirnya itu seharusnya air itu tidak langsung masuk ke Bengawan Jeruk, paling tidak lah ada penampungan di seluruh waduk di Kabupaten Lamongan. Dan seluruh waduk di wilayah Kabupaten Lamongan ya kita tahu sendiri ada yang alih fungsi dan lain sebagainya. Memang kompleksitas masalah di Bengawan Jeruk. Korbannya ya tetap masyarakat Bengawan Jeruk yang 6 kecamatan, ada sekitar 20.000 hektar. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan pada prinsipnya adalah kita bekerja sama, pemerintah kabupaten mempunyai kepentingan besar untuk polisi ini, untuk menyelamatkan masyarakat Jeruk, walaupun kebijakan atau wewenangnya ada yang di provinsi dan ada yang di pusat di Balai Besar Bengawan Jeruk. Dan seperti yang harapan teman-teman kita di Bengawan Jeruk, alhamdulillah ada gabungan IPA sudah terbentuk, tinggal induk IPA Bengawan Jeruk. Jadi pasal kawasan seluas 22.000 hektar. Kemarin ada berita menulis kita Pak, itu cuma 6 hektar. Salah Pak ya. Jadi yang betul itu 22.000 hektar. Itu dimulai dari Rawasogo sampai Manyar. Karena sesuai dengan PP 38 tahun 2011, irigasi lebih dari kalau 1.000 hektar itu kan kewenangannya kabupaten. Kalau di bawah 3.000 hektar itu kan kewenangannya provinsi. Kalau lebih dari 3.000 hektar berarti kewenangannya pusat. Makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa kawasan Bengawan Jeruk ini menjadi kewenangannya pusat. Tetapi di TPOP kan atau operasionalnya di TPOP kan ke pihak provinsi. Pihak kabupaten terlambat di dalam mengawal alur sungai itu tadi yang sudah disepakati itu. Misalkan kemarin kita 1 tahun ini Pak ya, saya dan sama teman-teman Pak Haji ini kan berkali-kali koordinasi ke Tambak Ombo. Musim tanam kita juga koordinasi sebentar itu. Ini piye Pak kok dibuka Pak? Engke bondoke iki lho Pak, engke bondoke peger sampean terus. Ayo sampean coba. Oke, ya wis, kalau bermendel. Akhirnya kita koordinasi dengan kepala pengamat provinsi bagian Gresik Pak Tri ya. Terus kita diskusi panjang lebar, terus kita ya berusaha bagaimana masalah Enceng Gondok ini ditangani oleh pihak Lamongan, akhirnya dibuka. Itu Pak, jadi ya sedikit demi sedikit nggak apa-apa.
Dari uraian tadi, dari saya mencatat bahwa ada 7 yang harus kita perdalam dan perjelas, 7 poin ya. Ada 2 yang belum terlewatkan menurut saya ya. Yang pertama adalah ini ya. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan oleh dari A sampai Y dari peserta ini, ada 2 yang belum masuk di dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah pemanfaatan dana desa ya. Dana desa dana desa hari ini memang dari desa itu besar-besar sekali. Nah, untuk Bengawan Jero sampai saat ini juga adalah untuk infrastruktur yang bersifat bisa dilihat oleh umum. Artinya apa? Di sana kebutuhan desa bukan hanya sekedar itu ya. Desa sangat membutuhkan di sini adalah infrastruktur yang di luar itu ada, yakni jalan pertanian Bapak. Jalan pertanian itu sangat akses yang sangat mendukung di dalam keberhasilan petani dan petambak di wilayah Bengawan Jero. Jadi kebutuhan petani ya mulai sudah lama sebenarnya, kebutuhan jalan desa untuk pertanian, bukan jalan desa antar desa loh ya. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi dana desa di sana juga ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu larinya kemana? Nah, ketahanan pangan paling tidak untuk akses-akses yang diperlukan desa, kayak dam, itu sangat penting sekali. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita, pemanfaatan dana desa untuk akses infrastruktur pertanian dan pertambangan khususnya. Yang kedua, tentang tata kelola pembangunan yang integritas di wilayah selatan menuju Bengawan Jero. Artinya apa? Bahwa hari ini luar biasa eksploitasi pembangunan yang ada di Kidul Hilir, perumahan ya, mulai khususnya perumahan digenjot di sana. Nah, ini ketika air yang meluap dari Sugiyo, dari Kembang Bau, ya dari Mantuk, dari Sarirejo, dari Tegung, tidak ada embung-embung atau serapan-serapan yang menyimpan untuk sementara itu, langsung los. Nah, ini perlu pemikiran. Artinya apa? Ketika selatan itu dibuat eksploitasi pembangunan seperti itu, harus ada solusi. Air itu jangan langsung masuk ke Bengawan Jero. Nah, ini oleh karena itu ada rekomendasi yang harus kita sampaikan bahwa pembangunan tata kelola pembangunan yang ada di wilayah selatan khususnya efeknya ke Bengawan Jero ini. Yang ketiga, yang terakhir kita banyak. Yang ketiga adalah bahwa untuk penanganan Bengawan Jero tadi saya sampaikan banyak kompleks sekali. Ada satu yang terlihat kecil tapi efeknya luar biasa, adalah pembangunan yang ada di Bengawan Jero sendiri itu, di aliran sungai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak atas pemikirannya, semoga ada manfaatnya. Ini sebagai ikhtiar, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.